materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Kakak, safety first harus menjadi semboyan utama. Tolong diperhatikan. Kenapa saya katakan safety first? Karena keselamatan dan pelayanan. Itu adalah kita punya yel-yel yang selalu kita gaungkan setiap kali kita pertemuan. Master Guide, kita jawab apa? Salvation and service. Oke, seorang Master Guide harus bisa mengambil sikap yang tegas dalam hal observasi, evaluasi, atau bahkan sampai berani mengambil keputusan menunda tindakan jika perhitungan ke depannya itu ada hal-hal yang harus bisa dihindari, ya. Dan itu biasanya diambil setelah ada koordinasi dengan stakeholder, atau dengan para pimpinan, atau bahkan dengan gereja, keluarga, dan nah, karena seminar ini melibatkan banyak bidang, maka pembatasannya adalah tadi saya katakan, seminar kita ini hanya introduction-nya saja. Ya. Untuk nanti lebih mendalam, kita akan pindah nanti kepada yang advance-nya. Oke, kita lanjut. Untuk dokumentasi. Kakak, ini penting. Kenapa saya katakan penting? Dokumentasi setiap kegiatan dan hal-hal yang terjadi, positif atau negatif, yang merugikan klub atau apapun itu, harus ada dokumentasi dari pihak klub itu sendiri. Nah, walaupun pada setiap kegiatan itu ada dokumentasi khusus, yaitu yang kita kenal dengan nama formulir pendaftaran. Semua peserta Pathfinder itu wajib mendapatkan persetujuan tertulis. Itu yang sering kita sebut form release. Ya. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi dasar, ya, akan menjadi dasar Anda punya kewenangan untuk bergerak dan mengatur anak-anak orang yang dipercayakan kepada kita. Ya. Dan tentu saja pada waktu kita belajar tentang bagaimana perekrutan untuk semua relawan yang bekerja di klub, kita belajar tentang struktur organisasi yang ada dalam klub Pathfinder bersama dengan presenter sebelumnya, semuanya akan ada screening. Dan pada waktu screening itu semua wajib mengikuti yang namanya Code of Conduct. Kakak silakan buka Anda punya yang sudah di print itu, ya, Anda punya portofolio halaman paling terakhir. Coba buka terus angkat, perlihatkan di kamera Anda. Untuk Pathfinder kemudian yang bagian terakhir itu di sana ada Code of Conduct. Ya, itu dia. Ya. Di sana ada Code of Conduct atau kode etik relawan. Nah, itu yang akan kita lihat sekarang. Silakan lihat di situ, kalau melihat di screen saya juga boleh. Ya, itu kode etik relawan. Ada 12. Ya, ada 12. Silakan dibaca. Ya, silakan dibaca. Dan ini menjadi syarat utama Anda pegang sebagai seorang master guide pada saat Pathfinder beralih dari kepanduan biasa menjadi ministry. Coba baca nomor 4. Apa bunyi nomor 4? Tidak melakukan hukuman fisik. Ya. Oke, Anda kenapa? Terlambat. 1 seri. Kita tidak lagi seperti itu. Ya. Dan tolong nanti dibaca ini Code of Conduct, dan tolong ini disosialisasikan ke jemaat supaya tidak ada lagi hal-hal seperti itu yang terjadi. Ya, tolong agar hal itu tidak lagi terjadi. Jadi tolong perhatikan, saya ingin jelaskan satu persatu, tolong diperhatikan. Memberi pengawasan yang benar dan tepat sebagai orang dewasa. Kemudian aturan 2 orang. Perhatikan kakak-kakak, aturan 2 orang. Tidak boleh seorang Pathfinder itu hanya ditemani oleh 1 pembina. Tidak boleh. Itu sudah ada aturannya. Harus minimal
ditemani oleh 2 orang pembina, laki-laki, perempuan. Dan jika akan menyentuh daerah pribadi, ya, itu ada aturannya. Harus ada orang tua dan harus minta izin di anak. Laki-laki pembina kepada laki-laki, pembina perempuan kepada pathfinder perempuan. Tidak boleh lawan jenis. Kecuali dokter perawat yang sudah disumpah. Jadi tadi saya sudah minta izin duluan kepada dokter dan perawat, karena saya tahu di sini ada banyak profesional kesehatan. Ya. Mereka sudah disumpah dan itu tanggung jawab mulia mereka. Kemudian tadi tidak melakukan hukuman fisik itu sudah. Menahan diri menjama tidak lebih rendah dari bahu. Ya, minimal itu sampai di bahu saja. Etika kesopanan ini merupakan screening utama bagi seorang pembina atau yang kita rekrut. Perhatian khusus pada saat mengantar ke toilet. Ya, sekali lagi wanita kepada wanita, pria kepada pria. Itu pun ada aturan. Berhati-hati saat aktivitas dalam ruangan tertutup, mengisi menandatangani kode etik perilaku. Ya, tolong perhatikan jika ada tanda kekerasan terhadap anak dan harus dilaporkan. Nanti sebentar itu ada pembahasan khusus. Bekerja sama dengan majelis, menjunjung tinggi hak istimewa dan tanggung jawab mendidik anak dan remaja. Aktif dalam orientasi dan pelatihan pembina, menjunjung tinggi standar gereja Advent hari ke-7. Tidak bisa disangkal, pelecehan juga terjadi di gereja Advent. Gereja Advent tidak terbebas dari hal ini, termasuk narkoba dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa menyangkal hal itu juga terjadi di gereja kita. Baik, kita lanjut. Risk management atau manajemen risiko. Ya, kakak-kakak silakan kalau mau lihat di link yang saya sudah tampilkan ini kakak-kakak akan lihat bagaimana standar untuk risk management itu. Oke, mari kita lihat definisi resiko. Apa itu resiko atau risk? Kadang tidak pasti yang akan nanti terjadi akibat keputusan kita sekarang. Apa itu? Bisa kemungkinan cedera, kerugian kehilangan, akibat kegiatan nanti, karena kita sudah putuskan itu sekarang. Jadi harus ada persiapan sebelum terjadi sesuatu. Nah, kalau kita baca dalam Risk Management Handbook for Healthcare Organization, dikatakan definisi resiko itu adalah potensi terjadinya kerugian yang dapat ditimbulkan dari kegiatan sekarang atau kejadian masa mendatang. Dan manajemennya itu adalah pendekatan proaktif, bukan hanya aktif ya kakak, proaktif untuk 1, identifikasi, 2, menilai, 3, menyusun prioritas. Sangat penting, karena nanti kenapa saya katakan ini semua harus dibuat, karena setiap kegiatan ada laporan yang harus disampaikan kepada jemaat, atau kalau itu skala wilayah akan dilaporkan kepada yang lebih tinggi yaitu Direktur Pemuda. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Siklus manajemen risiko yang akan kita pelajari, tapi sekali lagi ini hanya pengenalan ya kakak. Identifikasi dan kuantifikasi risiko. Lalu menyusun prioritas risiko. Nah, 2 langkah ini itu minimal dilaksanakan selama 1 tahun. Kenapa? Karena kita akan lapor kepada direktur. Ya, nanti direktur akan menganalisa, oh di wilayah ini resiko yang ini paling banyak terjadi, oh wilayah ini begini, oh wilayah ini begini. Sehingga pada waktu direktur kita membuat pemetaan, ya, pemetaan untuk resiko, maka dia akan bisa memilih kampore berikut itu kemana. Kan kadang-kadang di kampore besar setelah selesai, semua akan berteriak, kita pilih lokasi berikut ke sana. Lalu diputuskan di kampore ini, kampore berikut nanti di sana. Nah, sesungguhnya nanti itu akan ada laporan lengkap dari masing-masing wilayah yang akan nanti dijadikan tujuan, kemudian direktur dengan stafnya entah di uni atau di daerah, mereka yang akan menentukan, oke, ini begini, oke kita boleh atau tidak.
Dan itu ada tim yang melaksanakan. Baik, untuk manajemen risiko, pahami asuransi yang di-cover gereja. Pertanyaan besarnya adalah apakah gereja kita punya asuransi masing-masing jemaat contohnya. Atau kalau pada waktu saya mengikuti MGR kemarin, yang kami isi adalah Adventist Risk Management, ARM. Oke, kemudian pahami apa boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Evaluasi peralatan klub, tempat kegiatan terutama saat digunakan. Saya ambil contoh. Kenapa peralatan klub itu harus dievaluasi? Ada yang habis pakai, ada yang kadaluarsa, ada yang harus diperiksa. Contohnya, kami senang rappelling. Peralatan itu harus dievaluasi secara berkala. Kalau kompas harus dikalibrasi. Kalau GPS harus dilihat apakah ada update-nya, apakah harus dikalibrasi ulang. Sehingga data yang muncul itu tetap akurat. Atau kekuatan peralatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya tahu di sini ada banyak yang suka scuba diving. Saya mau tanya, apakah peralatan itu ada evaluasinya? Harus ada. Ya, ada Onal Nutia di sini. Ya. Nah, peralatan-peralatan ini harus. Ya, jadi kakak-kakak, tolong pahami apa itu yang namanya risk management, supaya semua yang kita rencanakan tidak akan gagal hanya karena kita tidak memperhatikan atau tidak mengelola risk management itu dengan baik. Selanjutnya, semua staff klub harus sudah melalui background check. Itulah sebabnya ada screening. Ya, ada screening. Ada kasus, oh ini master guide ini hebat, dia pindah dari wilayah ini. Jangan lupa tetap harus ada background check. Kenapa dia pindah? Ya, apakah dia ada kasus di tempat sebelumnya sehingga dia dipindahkan atau dia pindah? Ya, ini bukan curiga-curigaan, bukan, tapi memang ini langkah yang dibutuhkan. Kemudian, seluruh staf sudah mengikuti memahami pelatihan sesuai perannya. Itulah sebabnya Anda sekarang mengikuti basic staff, nanti berikut Anda akan memilih. Pada waktu Kak Jimmy memberikan preview IMT itu, yang sekarang sudah menjadi Club Ministry Training, CMT, ya, Anda akan nanti dari sini melanjutkan kemana? Ke direktur, ke instruktur, ke kanseler, ke sekretaris, atau kemana? Ya, seperti itu. Dan sebaiknya sudah mengikuti pelatihan P3K dan kompresi jantung luar, ya, atau CPR. Jadi semuanya ada yang namanya emergency plan, ada yang namanya persiapan, dan semuanya itu harus oke. Yang berikutnya travel safety, ya, bagaimana melakukan perjalanan dengan aman. Nah, ya kita tahu bahwa Pathfinder itu paling senang mengadakan perjalanan, field trip, berkemah, ya, yang kita kenal dengan nama Kampore atau Percusami atau apapun itu. Tapi ini akan menjadi sumber bencana kalau tidak ada persiapan yang termasuk dari transportasinya. Kendaraannya oke tidak, remnya belum tidak, sopirnya dalam kondisi normal atau tidak, dia sakit atau tidak. Pada beberapa kegiatan kita sering menggunakan sopir yang dari luar, bukan sopir yang dari orang Advent, bisa dipercaya. Nah, tolong diperhatikan, sopirnya itu oke tidak. Kenapa? Pada beberapa kasus ternyata sopir yang kita sewa dari luar itu sedang dalam kondisi tanda kutip fly. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Pembina tidak boleh pergi sendiri. Ya, itu tadi sudah di Code of Conduct. Ya. Jika ada situasi darurat, harus segera menghubungi nomor telepon darurat. Itulah sebabnya Anda belajar komunikasi. Ada radio, ada semafor, ya, ada Morse, di mana pada saat handphone tidak berguna karena kehilangan sinyal, maka itu berguna. Ya. Kenapa sampai sekarang kita masih belajar semafor, kita masih belajar Morse? Karena ada tempat-tempat, apalagi di Papua, Anda tidak bisa menggunakan handphone. Biar Anda handphone 20 juta, 25 juta, tapi di tempat itu tidak ada sinyal. Handphone itu sangat tidak berguna.
Oke, ini contoh beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika kegiatan itu risiko berbahaya dan sangat tinggi, maka pembina itu harus berjumlah perbandingan 1:4. Ya, 1:4. Ini dalam pengawalan, ya, dalam skor. Risiko tinggi 1:8. Risiko rendah 1:12. Di Kampore itu biasanya 1:20. 1:20. Oke, selanjutnya. Semua perjalanan harus persetujuan gereja. Itulah sebabnya semua kegiatan kakak-kakak di klub kan harus lewat apa? Lewat komite. Ya. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya gereja juga yang akan bertanggung jawab. Ya. Ada izin tertulis dari orang tua, perjalanan menginap harus direncanakan, dan semuanya harus diperhitungkan. Lanjut. Kemudian, nomor telepon pemimpin harus diketahui oleh orang tua peserta. Siapa PIC dalam kegiatan ini? Jadi orang tua bisa menghubungi siapa. Dan kalau dicari tidak boleh hilang. Ini banyak sekali pemimpin-pemimpin dicari, lebih mudah cari mas daripada cari pemimpin yang bertanggung jawab. Ya. Jadi seorang pemimpin jangan susah dicari. Ya, Anda sedang menanamkan ketidakpercayaan orang tua kepada kita sebagai pembina atau peserta. Ya, tadi saya sudah katakan sebaiknya wanita diawasi oleh pembina wanita, pria diawasi oleh pembina pria. Ya, kemudian, nah ini dia. Area tidur laki-laki dan wanita harus terpisah dan diawasi orang dewasa menurut jenis kelamin. Tapi perkemahan gereja Advent hampir tidak pernah jalankan itu. Pramuka masih jauh lebih baik. Ya, mereka sudah ada langsung kecamatannya, ya, atau distriknya, pembagian langsung regu putra dan putri itu terpisah. Pada beberapa gereja atau wilayah yang sudah menerapkannya, puji Tuhan, Anda sudah melakukan yang terbaik. Tapi saya melihat pada beberapa kampore, mereka langsung dibagi per wilayah, dan di wilayah itu subaku campur pria dan wanita. Sebaiknya itu tidak dilakukan. Sebaiknya itu boleh dikoreksi. Tapi sekali lagi, bagi yang sudah melakukan, terima kasih, Anda sedang menjalankan yang namanya Medi 100 ini di jemaat Anda atau di wilayah Anda. Salut untuk Anda yang sudah melakukan. Ya. Kemudian, nah, kalau soal transportasi, tadi saya sudah kemukakan. Nah, dalam Adventist Risk Management itu ada beberapa item yang mana salah satunya adalah tidak menyetujui penggunaan kendaraan van berpenumpang 15 orang. Ini nanti kakak-kakak tolong kalau dalam melakukan perjanjian dengan sebuah asuransi, tolong diperhatikan baik-baik setiap item yang diajukan dan mana yang di-cover dan tidak. Itu harus diperhatikan. Untuk transportasi seperti itu ya. Nah, kemudian pelindungan terhadap pelecehan anak. Nah, ini perlu untuk diperhatikan. Setiap orang dewasa yang terlibat dalam anak-anak dan para remaja harus mengisi formulir yang namanya Volunteer Staff Service yang akan dilaporkan ke Direktur PA daerah atau conference. Salah satunya itu tadi saya sudah kemukakan, nanti pada waktu screening atau pada saat Anda merekrut relawan, itu ada yang akan diisi dan formulir itu harus ditandatangani. Ya, pada beberapa klub atau beberapa institusi bahkan itu ditempelkan meterai yang berkekuatan. Staf conference tempat memberikan arahan dan bimbingan berkaitan dengan perlindungan anak. Nah, ini penting. Ya, dan saya harap para pimpinan, direktur, boleh mengambil waktu secara berkala, teristimewa pada saat perekrutan atau screening. Nah, ini petunjuk sentuhan. Anak harus ditanya dahulu sebelum seorang boleh menyentuhnya dalam kondisi, ya meskipun dalam kondisi jatuh atau luka. Nak, izin, saya mau rawat lukamu. Ya, boleh ya saya kakak pegang, seperti itu. Ya,
Tadi yang saya katakan, kecuali yang tadi saya katakan, para profesional kesehatan seperti dokter dan perawat, nah mereka sudah disumpah. Jadi, sebagai pengawasan boleh undang orang dewasa lain, jangan kerja sendiri, ya, supaya mereka juga boleh mempertanggungjawabkan pada saat hal itu dipertanyakan atau dilaporkan. Ya, teristimewa menyentuh wilayah atau area yang sensitif. Kalau boleh ada keluarga dan keluarga yang melakukannya, apalagi orang tuanya, ya, seperti itu. Sukarelawan dilarang melakukan kontak fisik pada bagian yang tidak seharusnya, termasuk pada waktu bermain atau bercanda, itu dilarang, ya, karena itu bisa masuk dalam tuntutan hukum. Ya, tadi kita sudah bahas cukup sampai di pundak. Itu pun ada aturan. Cium sebagai tanda peduli hanya boleh di dahi. Itu pun kalau diizinkan. Kalau tidak, tidak usah dilakukan. Kalau ingin dipangku, arahkan mereka duduk di samping, bukan di depan. Ya. Kalau tidak perlu, tidak usah buat pangkuan. Ya, karena itu berisiko. Tindakan disiplin kalau dibuat, kalau boleh ada pembina lain yang memperhatikan atau mengawasi juga. Segala bentuk disiplin hukuman fisik sangat dilarang apapun alasannya. Pelecehan secara kata-kata atau canda berkaitan dengan seksualitas dilarang. Mob-mob untuk orang Papua yang terkait dengan hal-hal yang lucu tapi sensitif, cerita-cerita lucu itu dilarang, apalagi kalau ada anak. Ya, anak-anak juga punya privacy. Kemudian, tidak memotret di daerah yang tidak tepat seperti ruang ganti, tempat mandi, WC, atau tempat-tempat yang area privacy lain. Ya. Anak yang telah dapat melakukan keperluan dasar alami tidak perlu dibantu orang lain. Ya, seperti dia cuci tangan, ke toilet, ganti baju, dan lain-lain. Nah, perhatikan untuk beberapa tanda-tanda ini. Ya, kalau ada goresan di kulit atau bau yang tidak biasa, atau anak itu ngompol, atau ada memar, atau ada luka, tolong itu diperhatikan dan harus dicari tahu ada apa. Luka bakar, patah tulang, goresan mirip cakaran, ya, ada tanda bekas gigitan, atau luka yang berulang-ulang, itu berarti ada kekerasan yang berulang-ulang. Atau karena tersembunyi di balik baju, pada saat Anda sentuh pundaknya, aduh, dia mengeluh, aduh. Nah, itu tolong diperhatikan. Ya, itu harus diwaspadai, itu harus segera ditelusuri, harus segera diselesaikan. Nah, ya, kemudian ada perilaku-perilaku yang berikutnya, susah tidur, ngisap jempol, gigit kuku, karena itu adalah bagian dari tanda stres anak terhadap satu perlakuan yang tidak wajar. Walaupun ada yang katakan, dia memang dari rumah suka isap jempol. Oh, dia dari rumah memang suka gigit-gigit kuku. Itu nanti ada konfirmasi dari orang tua. Kemudian perilaku ketakutan. Lesu, tidak bergairah, atau sebaliknya suka menyerang, kejam, dan menarik diri. Karena ini juga adalah bagian dari hal-hal yang harus diawasi, karena ini bisa membahayakan pathfinder lain. Ya. Kemudian yang berikut, pelecehan seks. Ini termasuk segala hal yang tidak senonoh, percabulan, dan pemerkosaan. Apa yang harus diwaspadai? Pakaian dalam yang basah atau bernoda. Pria atau wanita sama, jadi tolong diperhatikan. Dia sering kencing atau kencing tiba-tiba. Kemudian ada rasa sakit, ada pendarahan atau luka, atau ada pendarahan bagi yang wanita yang bukan haid. Nah, itu harus diperhatikan. Ada trauma di daerah kemaluan, di dada, di anus, di perut bawah, di paha, itu harus diperhatikan. Atau ada tanda-tanda dia melukai diri sendiri. Ya, ada anak stres, dia melukai diri sendiri. Caranya apa? Dia banting diri, menangis, meraung-raung di tanah. Nah, itu harus diperhatikan. Ini kenapa? Ada masalah apa? Apa dia bawa itu dari rumah? Orang tua itu harus segera dihukum.
Nah, waspadai perilaku ini tadi hampir sama, hampir sama. Nah, ini kakak-kakak nanti bisa baca karena materi juga akan ya. Nah, ini yang berbahaya ini pernah terjadi, minta maaf saya tidak mau menyebut nama, tapi ini terjadi di klub kami. Dia memutilasi mainannya sendiri. Jadi setelah kita bikin kerajinan tangan, entah bagaimana, tiba-tiba dia sudah patah-patahkan, kemudian dia banting, dia berteriak. Waktu kami hubungi orang tua, ternyata ada memang latar belakang dari keluarga dan lain-lain. Stres yang dia bawa dari keluarga. Kakak itu bisa menjadi bahan kajian Anda, analisa Anda terhadap anak-anak Pathfinder di klub. Nah, lalu bagaimana? Menanggapi jika ada laporan yang masuk. Usahakan tetap tenang. Biarkan yang melapor anak itu atau ya yang menjadi korban itu, biarkan dia bicara tanpa tekanan, supaya dia tahu bahwa dia datang pada orang yang tepat. Kenapa? Kalau Anda justru balik marah dia tidak akan pernah lapor lagi pada Anda sebagai pembina. Yakinkan dia melapor pelecehan adalah hal yang tepat yang harus dia lakukan. Jadi dia memilih orang yang tepat. Oh Anda, saya tahu kakak ini saya bisa percaya. Tapi kalau Anda balik marah dia pada saat dia menumpahkan perasaannya, dia akan cap Anda orang yang tidak bisa dipercaya sampai kapanpun. Buat bahwa dia dipercayai, walaupun mungkin itu kesalahannya. Jadi waktu dia melapor, dengar saja. Pastikan kepadanya bahwa Anda akan menolong. Ya. Jangan berusaha dulu membuktikan laporan itu benar atau tidak, tapi dengar saja dulu. Lalu setelah Anda menganalisa semuanya, segera laporkan ke perlindungan anak. Ya. Jangan dulu bahas ke pihak lain, kecuali yang punya otoritas untuk menyelesaikannya. Jadi kalau itu sudah betul, sudah dikonfirmasi, Anda boleh membuat tuntutan. Nah, berikutnya, jangan memberi maaf terhadap perilaku pelecehan terhadap anak. Kenapa? Itu tidak bisa ditoleransi. Ya, perilaku seperti itu tidak bisa toleransi. Itu langsung cut. Mencegah supaya itu jangan lanjut terjadi. Kemudian, kakak, apa yang harus Anda buat? Bantu orang tua atau keluarga yang anaknya menjadi korban. Kenapa? Anak itu, termasuk orang tua dan keluarga, akan tidak percaya klub Pathfinder lagi. Ya, kalau sampai itu tidak ditangani dengan tepat. Jadi mari bantu, ya, menolong mereka untuk bisa mengembalikan kepercayaan. Kenapa? Bisa jadi anak itu yang minder karena sudah mengalami pelecehan, ya, atau orang tuanya yang menjadi malu, atau orang tuanya yang menjadi marah. Mari dengan bijaksana menangani. Kemudian kita masuk ke supervisi. Tujuannya adalah tadi kita minimalkan resiko. Pastikan bahwa keperluan telah disiapkan sebelum kegiatan perjalanan. Waspadai tanda-tanda perilaku yang tidak tepat. Kemudian jika ada pelanggaran etika harus segera, ya, itu adalah tugas dari supervisor, seorang pembina, ya, yang nanti ditugaskan untuk menangani. Bagaimana cara interaksi, kemudian bagaimana mencegah hubungan khusus dengan anak-anak, termasuk hubungan langsung di luar kegiatan. Jangan ada kegiatan tanpa pengawasan orang dewasa. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak sebelum dan sesudah kegiatan. Ya, tadi ini semua code of conduct ini dibahas ulang, dan saya harap kita saat membaca atau mendengar ini, kita boleh nanti melaksanakannya di klub kita. Oke, bagaimana dengan kantor atau ruang kelas? Harus ada jendela yang terbuka, yang bisa dilihat, harus ada kamera yang memudahkan pengawasan. Dan orang dewasa harus punya terlibat dalam pengawasan. Dan berikutnya, supaya fokus dalam melakukan pengawasan, tidak diperkenankan menggunakan telepon atau percakapan pribadi atau melakukan SMS atau main handphone dan lain-lain. Fokus pada apa yang sedang Anda buat. Kenapa? Karena terjadi sesuatu karena kelalaian Anda, ya. Contohnya mereka diizinkan untuk bermain di wilayah atau bermain dengan teman-temannya dengan menggunakan peralatan. Begitu
ada resiko terjadi sesuatu, terus Anda atau kita sementara sibuk dengan handphone, maka itu akan luput dari pengawasan, dan itu sangat-sangat berbahaya. Jadi, selama kegiatan seluruh peserta harus tetap terlibat. Jangan sampai ada yang bilang, "Kak, saya teman ini sudah tidak kembali-kembali." Terus pembinanya bilang, "Oh iya ya," berarti pembinanya memang tidak mengawasi. Ya, ini tadi saya pikir ini semuanya sudah kita bahas. Waspada terhadap penggunaan toilet dengan waktu yang lama. Nah, itu ada apa? Ya. Kemudian ruang fasilitas yang tidak digunakan harus terkunci dengan benar. Kenapa? Pathfinder itu suka bermain, kemudian mereka masuk ke tempat-tempat yang tidak terawasi, itu harus dipastikan. Kemudian kalau ada kegiatan malam, semua tempat-tempat itu harus dipastikan punya cukup pencahayaan dalam pengawasan. Ada patroli, ya. Jangan berada sendiri bersama anak kecil. Jika Anda orang terakhir, telepon orang tua atau harus ada orang yang bersama-sama dengan Anda dalam membantu situasi. Oke, yang terakhir. Nah, ini apa yang harus Anda buat jika beberapa penyakit ini atau hal-hal ini terjadi. Nah, ini masuk dalam materi dan hanya ada 3 yang dimunculkan. Yang pertama tadi, sebaiknya staff klub semuanya memiliki sertifikat pertolongan pertama pada anak P3K, punya sertifikat kompresi jantung luar. Kenapa? Kalau itu terjadi, maka Anda sudah terlatih untuk melakukan. Hati-hati dalam memberikan obat telan. Ya, walaupun itu hanya paracetamol untuk turunkan panas. Ya. Nanti dalam medical record itu kan ada nanti contohnya. Mereka itu ada bawa obat ya yang harus mereka minum rutin. Itu harus diperhatikan. Ya. Jangan memberi obat telan tanpa persetujuan orang tua apapun kondisinya. Ya, kecuali sekali lagi tadi saya katakan ada profesional kesehatan yang ada bersama Anda. Diskusikan dengan dokter atas catatan medis para peserta kegiatan. Nah, untuk P3K itu harus dipersiapkan. Ada P3K perorangan, ada P3K regu atau klub. Nah, perorangan itu ya seperti yang obat-obat secara pribadi, yang khusus karena riwayat kesehatan, yang obat-obatan yang mungkin dia butuhkan. Tapi secara umum klub juga harus punya, ya harus punya. Itu untuk gangguan umum, termasuk kalau ada luka atau terjadi kecelakaan. Oke, untuk alergi, nanti kakak silakan baca sendiri, ya. Alergi bisa terjadi karena makanan, bisa terjadi karena sentuhan, bisa terjadi karena debu, bisa terjadi karena bulu hewan, ya, atau terjadi karena keringatnya sendiri. Ya, silakan nanti diperhatikan gejala-gejala yang terjadi apa-apa saja. Contohnya batuk, susah bernapas, atau napas tidak teratur, atau sering merasa tenggorokan gatal, mual sampai muntah, atau bahkan sampai murus-murus atau mencret, ya, atau karena garukan yang gatal bisa terjadi pembengkakan, ada rasa pusing, ya, atau bahkan sampai pingsan. Ya, bagi petugas kesehatan mereka sudah tahu apa yang harus dibuat. Tapi untuk kita para master guide, yang pertama kita buat adalah jaga pasien tetap tenang atau kita punya pathfinder tetap tenang. Ya. Kemudian kalau alergi itu karena sesuatu yang memang sudah sering terjadi, biasanya dia ada obat yang dibawa dari rumah, tolong agar diberikan obat itu secara berkala sesuai dengan aturan minumnya. Nah, kalau sengatan lebah, untuk lebah madu dan lebah biasa, maka bisa sengatnya itu dikeluarkan dengan kartu ATM atau kartu kredit yang digeser saja, jangan berlawanan dengan suntikannya, jadi digeser saja itu. Di beberapa tempat bisa menggunakan getah pepaya. Jangan gunakan pinset karena dia bisa mendorong dia punya racun itu masuk ke dalam.
Ya, baringkan pasien dengan kaki agak diangkat dan beri selimut. Jangan gunakan bantal di bawah kepala. Jika Anda melihat sesuatu yang lebih dari kemampuan Anda untuk tangani, itu yang tadi kata harus segera bawa ke dokter atau rumah sakit, harus segera evakuasi. Ya, kecuali ada tadi saya katakan profesional kesehatan di tempat atau di kampore Anda, silakan bawa ke sana. Nanti mereka akan putuskan tetap dirawat di sini atau dibawa ke rumah sakit. Jangan Anda yang putuskan. Ya, jangan Anda yang putuskan. Profesional kesehatan mereka yang lebih memahami. Oke, selanjutnya untuk asma. Anak-anak yang asma atau pembina yang asma itu harus bawa mereka punya ini. Ya, biasanya itu kalau sudah dapat serangan, mereka sulit bicara atau berjalan, napas pendek. Kalau lebih lanjut akan kelihatan itu kuku atau jari atau bibir itu biru karena mereka kekurangan oksigen. Suruh mereka duduk dengan tegak, melonggarkan pakaian, tapi harus izin dulu sekali lagi. Jika mereka bawa inhaler atau obat-obatan mereka, berikan sesuai dengan prosedur. Ya, biasanya itu ada nafas yang bunyi ya, ada nafas yang bunyi seperti menciut. Kalau itu hilang bukan berarti dia sembuh. Ya, segera hubungi dokter pribadinya atau segera hubungi petugas medis, ya, sehingga bisa dapat perawatan lanjutan. Nah, ini untuk menggunakan inhaler yang tepat, kakak pembina juga harus tahu, walaupun si penderita itu juga pasti tahu. Nah, mereka kan sudah diajarkan oleh petugas medis, nah kalau mau pakai itu begini. Dan mereka tahu. Tapi Anda juga harus tahu, dan ini langkah-langkah. Ya, silakan nanti dibaca. Kemudian diabetes. Nah, diabetes ini juga sering terjadi di perkemahan. Ya. Di mereka biasanya ada obat, ya, obat minum. Nah, untuk anak-anak itu ada penanganan khusus. Ya, tolong dilakukan pantauan berkala agar mereka minum obat-obatan itu secara teratur. Kondisi anak itu bisa terpantau. Jika di luar kemampuan Anda, segera evakuasi bawa ke rumah sakit atau puskesmas atau petugas kesehatan. Nah, ini yang sering terjadi, dia punya gejala. Ya, gejalanya ini bahkan sampai tidak sadar. Ya, bahkan sampai tidak sadar. Ini tolong diperhatikan semuanya supaya Anda tahu tindakan apa yang paling tepat Anda lakukan. Nah, apa yang harus dibuat kalau pertolongan yang terbaik itu selalu pencegahan. Jangan sampai sudah terjadi. Itulah sebabnya harus dipantau anak-anak yang ada obat rutin harian, minumnya kapan? Pagi dan malam, Kak. Oh ya, jangan lupa ya diminum. Ya. Jadi, pertolongan-pertolongan itu bersifat pencegahan. Tapi kalau sudah terjadi, ya tentu saja ada petugas medis di perkemahan itu yang akan memantau, monitor tingkat gula darah, hasil tes di bawah 70 mikrogram, ya. Kemudian makan yang bisa untuk menolong menaikkan gula darah. Contoh, permen keras, jus apel, di sini katakan jus nanas. Jangan yang berlemak, ya, gula berlemak, contohnya coklat, karena daya serapnya itu akan turun. Oke, kakak-kakak, mungkin seperti itu yang bisa menjadi kita punya materi pada saat ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Semoga bermanfaat. Master Guide harus tetap kuat, maju, semangat. Kita memang sudah di hari-hari di jam terakhir ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.